Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Lili dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Angkatan 2021. Saya akan meresensi tentang perdebatan moralitas dan hukum yang terjadi di antara Profesor Herbert Lionel Adolphus Hart dan Profesor Lynn Louise Fuller. Hart mewakili positivisme hukum, sementara Fuller mendukung teori hukum alam. Profesor Herbert Lionel Adolphus Hart merupakan seorang filsuf hukum dari Inggris dan salah satu pemikir dari mazhab positivisme hukum, dengan Profesor Lynn Louise Fuller merupakan seorang filsuf hukum Amerika yang lebih dekat kepada teori hukum alam atau kodrat. Perdebatan itu terlihat dalam tulisan mereka masing-masing, yaitu Positivism and the Separation of Law and Morals dari Hart dan Positivism and Fidelity to Law, a Reply to Professor Hart dari Lon Fuller, di mana keduanya terbit pada tahun yang sama, yaitu tahun 1958. Namun sebelumnya perlu dipahami dasar pemikiran dan konteks awal lahirnya perdebatan antara Hart dan Fuller adalah mengenai penerapan hukum di masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Nazi Jerman memiliki sistem hukum yang tersendiri dan dianggap penerapannya sangat keji dan tidak manusiawi di kalangan negara-negara lain. Nazi menerapkan sistem dengan dasar fasisme dan nasionalisme. Semua hukum dilakukan untuk kepentingan nasional Nazi. Perdebatan Hart dan Fuller pernah dimuat dalam tinjauan Harvard pada tahun 1958. Perdebatan tersebut merupakan tanggapan mereka terhadap doktrin keadilan Redbridge mengenai persidangan pasca Perang Dunia II, khususnya dalam kasus The Cruise Informant. Dalam kasus tersebut, The Bainbridge Trial mengadili istri seorang tentara Nazi Jerman yang dihukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi saat itu, Hitler. Istri tentara Nazi didakwa melakukan pelanggaran karena merampas kebebasan suaminya. Pengadilan mendalilkan bahwa istri sebagai informan sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya guna menyingkirkan suaminya karena istrinya ingin menutupi perbuatan selingkuhnya. Dalam perdebatan Hart dan Fuller tidak terlepas dari esai Redbridge tahun 1946, yaitu Statutory Lawlessness dan Supra-Statutory Law. Redbridge adalah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua. Ia mengusulkan doktrin Redbridge terhadap pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca perang. Doktrin hukum Redbridge adalah sebagai berikut. Ketika peraturan perundang-undangan mencapai tingkat keadilan yang ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi, maka peraturan tersebut tidak lagi menjadi hukum. Artinya, ketika peraturan perundang-undangan mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dalam toleransi, maka peraturan tersebut tidak lagi menjadi hukum. Lebih lanjut, Redbridge membedakan antara hukum dan moral. Konsep nilai adalah keadilan dan moralitas, sedangkan konsep kebudayaan adalah hukum dan moral. Perbedaan hukum dan moral seperti yang tertuang dalam semboyan, hukum itu lahiriah, moral itu batiniah. Lapisan hukum terletak pada perilaku lahiriah yang tunduk pada hukum, sedangkan perilaku batin tunduk kepada moral. Doktrin Redbridge terbukti berpengaruh dalam persidangan pasca perang di pengadilan Jerman dan pengadilan Nuremberg. Bahkan diadopsi dalam Principles of International Law recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and the Judgment of the Tribunal 1950. Dalam buktinya, dalam prinsip 4-nya menyatakan bahwa the fact that a person acts pursuant to order of his government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him.
Artinya, dalam prinsip 4 itu menyatakan bahwa terdakwa tidak bisa menggunakan dalih karena perintah atasan untuk lari dari tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional, sebab ada yang namanya moral choice. Doktrin Radbruch merupakan penggabungan unsur positivisme hukum Jerman dan pemikiran hukum alam. Keabsahan hukum aliran positivisme hukum didasarkan pada hukum pejabat yang berwenang dan pemisahan hukum dengan kaidah-kaidah lain, berbeda dengan naturalisme hukum, di mana hukum itu sah apabila ditegakkan sesuai dengan moral. Kemudian mengenai pertanyaan bagaimana pendapat dari Profesor Hart. Profesor Hart berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan moralitas bersifat terpisah, namun bergantung. Diakuinya undang-undang seringkali mempunyai pengaruh terhadap moralitas seperti ketika undang-undang melarang kejahatan tertentu. Kemudian yang kedua, Profesor Hart menyatakan bahwa hukum betapapun tidak bermoralnya akan tetap menjadi hukum jika diakui sebagai undang-undang menurut aturan pengakuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kaidah pengakuan memberikan kriteria utama untuk memverifikasi keabsahan undang-undang dan biasanya ditetapkan oleh lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Aturan pengakuan dinyatakan dalam konstitusi di sebagian besar negara. Yang keempat, Hart memperkenalkan positivisme lunak atau soft positivism sebagai teorinya. Istilah soft merujuk pada penerimaan bahwa hukum dapat ada dalam masyarakat tanpa dinyatakan resmi, dan bahwa sistem hukum dapat memasukkan standar moral dalam keputusan pengadilan. Hart memisahkan hukum dari moralitas, sehingga kewajiban hukum dan moral itu berbeda. Yang kelima, bagi Hart, hukum dalam kondisi sosial politik seperti kondisi di Jerman pada masa Nazi adalah hukum. Namun syaratnya adalah seseorang memilih untuk menaati hukum yang tidak manusiawi karena adanya kewajiban hukum atau tidak menaatinya hukum karena kewajiban moral. Kemudian yang keenam, jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia Kedua memvonis terdakwa karena menganggap hukum Nazi ilegal, karena tidak sesuai dengan prinsip moral, maka pengadilan tersebut melanggar kesetiaan terhadap hukum. Dan yang terakhir, mengenai kasus TGY, Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positivis, ada dua pilihan yang dihadapi negara Jerman, membiarkannya bebas atau menghukumnya berdasarkan undang-undang retrospektif baru. Usulan Hart sebagai perlawanan terhadap pembatalan melalui proses peradilan berupa undang-undang yang berlaku surut untuk membatalkan undang-undang Nazi yang tidak manusiawi demi menjaga kesetiaan terhadap konsep hukum. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Profesor Fuller? Profesor Fuller menyatakan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu, atau dengan kata lain, Fuller menyatakan bahwa jenis penghormatan yang kita berikan terhadap hukum manusia harus berbeda dengan penghormatan yang kita berikan terhadap hukum ilmiah. Yang kedua, Profesor Fuller mengatakan moralitas sebagai tujuan dan landasan dari adanya hukum. Sehingga jika moralitas sudah tinggi, maka akan dunia pada titik tidak membutuhkan hukum. Hukum hanya mungkin terwujud jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh ketaatan masyarakat berdasarkan isi moral peraturannya. Fuller menyebutnya sebagai moralitas eksternal. Fuller berpendapat bahwa hukum juga mempunyai moralitas internal yang muncul dari kodratnya sebagai aktivitas manusia yang mempunyai tujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan mengenai isi undang-undang, melainkan menyangkut mutu undang-undang yang harus dimiliki untuk menjadi undang-undang sama sekali. Aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral. Sikap sosial membedakan keduanya. Menurut Fuller, seseorang dihukum karena melanggar kewajiban moral
dan tidak dipuji karena menjalankannya. Sebaliknya, seseorang dipuji atas aspirasi moralnya. Fuller menolak argumentasi Hart yang mengusulkan penghapusan undang-undang Nazi yang tidak manusiawi dengan undang-undang retrospektif melalui lembaga legislatif karena tidak ada bedanya dengan pembatalan melalui lembaga yudikatif. Bagi Fuller, sistem hukum Jerman di bawah Nazi tidak layak untuk dijadikan undang-undang. Sebuah kediktatoran yang mengenakan bentuk hukum bisa jauh menyimpang dari moralitas ketertiban. Dari moralitas batin hukum itu sendiri, sehingga ia tidak lagi menjadi sebuah sistem hukum. Lalu, pertanyaan mengenai bagaimana pendapat kamu tentang perdebatan ini. Saya menganggap pendapat yang dilontarkan oleh Profesor Hart adalah dasein, di mana masyarakat yang pada realitasnya harus menaati hukum positif, walaupun dinilai hukum positif tersebut tidak didasarkan oleh moral. Karena jika tidak menaatinya, maka akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana telah ditentukan dalam hukum positif tersebut. Sedangkan pendapat yang diutarakan oleh Profesor Fuller adalah dasolen, karena pada dasarnya hukum harus sesuai dengan standar moralitas agar tercipta hukum yang efektif. Di sini efektivitas sosial diperlukan untuk terciptanya hukum yang efektif di masyarakat. Perdebatan moralitas dan hukum antara Profesor Hart dan Profesor Fuller memberikan sebuah gambaran hukum dan pemaknaan terhadap sebuah konteks hukum yang sebenarnya. Selain itu, dari perdebatan ini kita dapat belajar mengenai hukum dan moralitas. Hukum dan moralitas ini sangat penting namun memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dan saling melengkapi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Dan terakhir mengenai pertanyaan bagaimana pendapat kamu tentang keterkaitan hukum dan moralitas. Yang pertama, hukum mewujudkan cita-cita moral dan moralitas dan hukum memiliki hubungan yang independen. Tetapi hukum harus mewujudkan nilai-nilai moral. Hukum dan moralitas memiliki hubungan penting dan mutlak, meskipun kemutlakan itu hanya kemutlakan alamiah, bukan kemutlakan logis. Fungsi moral terhadap hukum meliputi sumber etik atau nilai, pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, dan instrumen evaluatif bagi substansi hukum. Yang kedua, hukum dan moralitas tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Fuller, tanpa adanya moralitas, hukum akan kosong. Keutamaan hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moralnya. Yang ketiga, namun saya di sini juga setuju terhadap pendapat Profesor Hart yang menyatakan bahwa hukum yang tidak mencerminkan moralitas tetaplah hukum jika diakui sebagai undang-undang menurut aturan pengakuan yang telah ditetapkan. Jika melanggar hukum yang sudah mendapat pengakuan yang sudah ditetapkan tersebut atau hukum positif, alhasil kita akan mendapatkan sanksi. Oleh karenanya kita harus menaatinya. Yang terakhir, untuk mengatasi hukum yang tidak mencerminkan moralitas tersebut dan sudah diakui sebagai undang-undang menurut pengakuan yang telah ditetapkan, diperlukan undang-undang retrospektif baru untuk membatalkannya. Terima kasih. Sekian hasil resensi saya tentang perdebatan moralitas dan hukum di antara Profesor Hart dan Profesor Fuller. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.